Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Adaptive Channel. Kali ini saya sedang bersama Bagas Fajar, salah satu perwakilan dari perpustakaan yang Mulyasih. Dan kali ini saya akan mereview tentang video profil sekali lagi, yang mana video ini telah diserahkan kepada Perpusda. Nah, video ini juga akan diperlombahkan di tingkatan provinsi, yang mana gak hanya video, ada berkas-berkas lain yang akan dipertaruhkan juga. Dan nanti di video awal sampai akhir saya akan mereview secara detail apa-apa saja, gimana ceritanya, gimana suka dukanya, yang pasti akan dikemas menarik tentunya. Oke guys, yang pertama mulai awal, gimana sih cerita kalian tentang pembuatan video ini, ataupun proses-proses pengharapan lain yang ada hubungannya dengan video tersebut. Oke. Jadi ini untuk pembuatan video profil perpustakaan Mulyasih sendiri, sebenarnya konsepnya sudah ada, teman-teman. Jadi konsepnya itu sudah ada dari pihak perpustakaan daerah Sidoarjo, dan kita dituntut untuk membuat video profil perpustakaan kita sendiri ini dengan semenarik mungkin dan menggunakan konsep dari perpustakaan daerah Sidoarjo. Jadi untuk proses syuting, editing kita hampir samakan dengan hasil video profil perpustakaan daerah Kabupaten Sidoarjo. Jadi referensi ini dapat dari Perpusda ya? Iya, untuk referensi video sudah ada sebenarnya dari perpustakaan daerah. Terus proses pembuatan kalian memakan waktu berapa lama sih? Untuk proses pembuatan kita di syutingnya saja kurang lebih 3-4 hari, teman-teman. Untuk pengambilan gambar internal perpus, untuk kegiatan kita yang internal maupun eksternal, kurang lebih 4 harian lah. 4 hari proses syuting, terus editingnya 2 hari. Ya 2 hari, berarti overall keseluruhan kemasan video ini berarti 1 minggu. Sedangkan pas 1 minggu itu kalian langsung setorkan video ya? Iya. Kemana? Ke perpustakaan? Ke perpustakaan daerah. Nantinya dari perpustakaan daerah akan disetorkan untuk diikutkan lomba ke perpustakaan wilayah Jawa Timur. Oke, langsung saja ya, kita direct langsung ke video tersebut. Apa-apa saja sih yang ada di dalam video ini? Sebuah daerah yang selalu siap berdikari, sempat dihentak oleh tragedi, namun mereka tetap tegak berdiri. Inilah Kabupaten Sidoarjo, sebuah potensi luar biasa yang tak lekang oleh masa. Oke, berarti video ini dapat dari mana kalian? Untuk awal video sendiri sudah ada di profil perpustakaan daerah. Kita hanya mengambil sedikit untuk awal video kita. Jadi ini sudah ada dari perpustakaan daerah. Tuh, ya makanya wapik tenang. Jadi drone siapa? Ya aku heran. Jadi saya pribadi kaget. Tapi saya sudah menduga sih sebenarnya. Soalnya kan ini kan tingkat daerah juga, pasti kalian juga saling sinergi. Terus lanjut ya. Sama ya, 18 menit. Ya. Sejarah awal. Ini juga dari video perpustakaan. Iya. Jadi juga dari video profil perpustakaan daerah. Berarti kalian juga nggak tahu detailnya video ini diambil dari mana, maksudnya di shoot di mana, yang shoot siapa? Kurang tahu. Oke. Jadi ini lokasinya di Pasar Sidoarjo. Pasar Sidoarjo itu mana? Tahu nggak?
kurang tahu kalau yang dulu Pasar Sidoarjo kurang tahu sebenarnya Yang ini nggak tahu. kurang tahu kalau yang Belum pernah baca ataupun dapat referensi. belum pernah. Oke. Mungkin di ini nanti Kabupaten Sidoarjo diawali dengan nama Sidokare yang merupakan nama resmi pada masa penjajahan kolonial. Saat itu, Sidoarjo merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Pada tahun 1859, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda, Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Pada tanggal 28 Mei 1859, nama Sidokare yang memiliki konotasi kurang bagus berubah menjadi Sidoarjo. Nah, oke. Dari sini ya, editing kalian dari sini ya. Belum, ini Belum, masih belum. punyanya perpustakaan Kabupaten Sidoarjo. Openingnya perpustakaan. Iya. Jadi ini nanti videonya profil dari perpustakaan daerah Sidoarjo, kemudian baru masuk ke video kita. Nah, ini masih openingnya masih buatan sana ya. Iya. Oke, lanjut. Ini juga dari sana. Iya. Masih kapasitas di perpustakaan Kabupaten Sidoarjo. Hampir panjang. Jadi kalian pribadi atau kan sudah pernah ke sini? Belum. Sudah Berapa pernah. kali? Dulu kebetulan saat saya masih sekolah itu kebetulan saya magang juga di perpustakaan Kabupaten Sidoarjo. Jadi kurang lebih juga saya tahu bagaimana sistem pengolahan pelayanan di sana, tempatnya di sana meliputi apa aja, terus orang-orangnya siapa saja, kurang lebih juga sudah pernah ke sana dan tahu. Untuk teman-teman selain saya, mungkin dari perpustakaan yang sendiri misalkan bergerombol main ke sana sudah pernah ada? Belum. Kayaknya ada yang sudah pernah ke sana. Berarti perorangan. Ya, Ya. Oke, lanjut. Oke. Kalau yang tadi itu di sini ya. ya, yang awal tadi itu perpustakaan Yamiyashi. Tapi sampai saat ini aku masih belum enggak loh. Belumnya apa? Yang lomba ini Sidoarjo ya. Gampangnya yang lomba ini Sidoarjo. Ya. Terus yang Yamiyashi Yang dilombakan itu perpustakaan Dan desa, desa. tapi di bawah naungan kan perpustakaan daerah Kabupaten Sidoarjo. Jadi kita kan pertama ikut lomba di kabupaten,
setelah menang kita mewakili kabupaten untuk maju ke lomba perpustakaan wilayah Jawa Timur, teman-teman. Tapi ada juga kegiatan maksudnya secara kegiatan itu di push semua, maksudnya di push itu kegiatan pusda ada juga. Ya. Jadi gampangnya kayak kolaborasi gitu. Enggak, emang konsepnya dari kisi-kisi untuk lomba di tingkat Jawa Timur itu perpustakaan di daerahnya harus ada profilnya. Jadi dari yang besar ke yang kecil, dari kabupaten dulu perpustakaan tingkat daerah, baru ke perpustakaan desa. Itu tetap prinsipnya desa yang di Iya, yang diikut lombakan itu yang perpustakaan desanya. Nah, ini mulai kalian yang ya. Ya. Menit ketiga, menit keempat kurang lebih. Ini sudah mulai kalian yang ya. Iya, Ini siapa yang shoot? Kebetulan yang shoot teman-teman pegiat literasi sendiri, rekan Rio. Terus sendiri, kamu mungkin sendiri. 2 orang, sama Oni kalau nggak salah. Cuma 2 orang. Iya, 2 orang. Tapi pen pribadi di apa ya? Pas posting shoot. Ya. Nanti yang saya ambil gambar itu yang di internal perpusnya saat di lokasi perpustakaan. Jadi tetap terlibat ya. Iya, betul. Ini bingung deh. Jadi sebenarnya kayak kalau saya amati sendiri, mestinya tadi itu skip langsung. Kalau menurut saya, jadi pas pertama kali mereka itu menuju ke tempat balai desa, skip aja langsung menuju ke dicepetin loh. Kecepatannya dicepetin. Itu sih. Terus tapi ininya bagus sih. Stabilizernya saya nggak tahu pribadi ya, kita kan editor kampung ya. Kalau di Premiere itu ada stabilizernya, saya baru nggak. Nah itu sih. Nah itu langsung jret, ini langsung diminta atau di efek gimana ya. Saya tadi dapat info dari teman-teman edit juga, waktu ngeditnya juga terbatas, jadi Ya, bisa memang kembali. bekerja dengan waktu sih. Iya, gitu ya. Oh, ini ada set. Harusnya semua video itu, kalau saya amati dari, saya juga ada basic edit kan, bahkan juga ada basic edit. Mungkin nanti bisa menyangka atau memperbaiki. Ini bagus, jadi smooth banget, halus banget, halus bahasa Jawa, halus. Terus dan harusnya dari awal tadi ini nggak banyak goyang, terus dan juga kita juga nggak pusing lihatnya, karena kan ini profil. Ya, Yang notabene satu, nggak ada apa namanya revisi lagi. Ini mungkin ke depan kita bareng-bareng video apa gitu, nanti kita benar-benar matangkan dari segi teknik, dari segi semua public speaking dan lain-lain, mungkin kita bisa menilai. Oke, lanjut. Ini fokusnya telat. enggak, emang kita bikin kayak gitu. Emang awalnya kita bikin blur terus smooth untuk Tapi maksudnya apa? Tadi dari awal baca terus ya dari awal, di awal nata buku, cari buku terus ini baca, maksudnya ke arah mana?
Sebenarnya sih ke arah emang konsepnya ya. Kebetulan di penilaian untuk perpustakaan itu kita nggak ada visitasi teman-teman. Jadi video yang kita buat harus seperti keadaan real ketika tim juri dari perpustakaan Jawa Timur berkunjung ke perpustakaan Yoniasi. Jadi alurnya mulai ngisi buku pengunjung, mencari buku, terus menuju tempat baca dan apa aja yang tersedia di perpustakaan Yoniasi. Ya, ya, ya. Di ini ya, gimana caranya? Real aku. Iya, Real keadaan aslinya ketika juri datang, kondisi perpustakaan Yoniasi itu seperti ini. Aduh, nggak bisa disemut ini. Coba ulangan. Nah, terus siapa yang ngasih transisi ini? Dari tim editor. Waduh. Untuk transisinya kan kita serahkan semuanya ke editor. Hanya saja saat konsep videonya gimana, memang saya sendiri yang menangani untuk konsep videonya. Ini tadi sebenarnya misalkan dari sudut pandang saya, dan gitu biasa seret semut saja bagus. Ini bagus, boleh. Ini bagus. Ini lihat ini. Ini lihat. Ketawa ini siapa? Mungkin gangguan dari luar, Ya. teman-teman. Kita nyadari bahwa di lapangan ya juga nggak mungkin selancar itu pasti. Iya. Tingkat pro pun profesional juga pasti ada problem. Oke. Kebetulan ponakan saya juga teman ini dongeng ya. Iya. Cuman satu tok Habib ini. Iya, cuma satu aja buat kita dokumentasi sedikit juga. Sebenarnya konsepnya sih ada suaranya nanti dari pembacaan dongeng ini, tapi mungkin dari editornya yang berpacu dengan waktu akhirnya nggak inget kalau emang konsepnya harusnya ada suaranya, jadi ya nggak apa-apa lah. Biasanya misalkan kalau kolaborasi sama suara satu kali suara ini kan terus backsound sama visual. Iya. Oke, ini kebetulan baca dongeng apa ini? Merah bawang putih. Tapi dulu baca dongeng ya? Iya, dulu baca dongeng. Iya, dongeng. Oh iya, kenapa Habib? Maksudnya
kemarin kapan hari kan ada yang juara gitu, juara tahun ada sisa kan? Apa yang kebetulan yang bisa ini Abid? Kebetulan Abid sendiri yang menawarkan diri ya. Ya. Ya betul maksudnya ini. Jadi semua buku Ya. Jadi diusahakan semua koleksi kita yang ada di rak itu semuanya bisa tersusun secara rapi. Kan di lomba tingkat Jawa Timur kan kita melampirkan dokumen juga. Jadi harus benar-benar kelihatan kita melampirkan berapa banyak sih koleksi buku yang ada di perpustakaan Jamiasi, kita tampilkan lewat video. tapi memang apa harusnya gitu ya, harus disub semua apa? Iya, harusnya sih kelihatan semua raknya di adendum kan ada jumlah rak, ada jumlah meja baca, ada pelayanan, itu kita sub satu persatu. Fasilitas apa aja, terus koleksinya berapa, di situ ada koleksi apa aja, baik referensi, LPPD ataupun koleksi majalah dan banyak sih. Ini permainan ya. Iya. Jadi nuansa games juga ditunjukkan. Ya, juga menampilkan fasilitasnya juga di perpustakaan Jamiasi, bahwa nggak melulu datang harus baca. Jadi itu teman-teman, yang ini perlu diangkat ini. Di mindset membaca buku, ya di sini perpustakaan juga nggak mewajibkan. Jadi Nggak jangan melulu main. kayak harus baca buku aja, datang ke perpus untuk baca buku, nggak harus. Ya sepakat sih, om. Gini misalkan di agama ya, kita juga nggak harus memaksakan dia beriman, tapi Ya. dikirim dulu, baru ditancapkan isi dari gimana sih iman tersebut, gimana sih ibadah yang baik, gimana yang lain sebagainya. Oke. Aduh. Aduh. Mana itu? Itu. Nah, ini nanti buat apa lagi? Untuk tempat ini sendiri disiapkan kalau ada misalkan yang ingin bercerita, ingin dongeng, atau untuk pengumuman sesuatu, misalkan ada kegiatan perpustakaan, misalkan seperti ada lomba, mendongeng atau membaca puisi, nantinya ini bisa dijadikan sebagai tempat panggung untuk pembacaan puisi dan juga pengumuman lomba. Itu teman-teman konsepnya. Tapi ini dia, saya dari sudut pandang apa ya, musisi ataupun seniman, ya, musisi aja ada, seniman juga terlalu tinggi ya. Ini kenapa konsepnya anak-anak? Memang untuk konsep sendiri, panggung yang ada di internal perpustakaan Jamiasi ini memang diperuntukkan untuk anak-anak, Mas. Jadi
untuk lombanya sendiri kan yang Ya. kita angkat kan lomba tingkat desa yang eh, melibatkan anak-anak baik dari TK sampai SD. Ya, paham. Berarti nanti misalkan secara keseluruhan konsep usaha misal bisa saya tanyakan ke banyak gitu. Oh iya. Oke lanjut. Oke. Ini apa? Mading ini. Papan kegiatan. Jadi isinya foto-foto kegiatan kita baik internal maupun eksternal kita pajang di depan perpustakaan. Beda nggak sama mading ya? Beda sih. Kalau mading kita punya galeri. Seperti di belakang kita ini buat mading sebenarnya. Oh. Jadi namanya galeri. Iya. Tapi nanti ini bisa diperbarui nggak? Bisa sih, bisa. Untuk kayaknya konsepnya konsep lama ya. Ini foto hanya kurang menarik gitu. Yang ini kan kayak ya emang kalau yang di belakang kita ini konsep terbaru. Jadi semua karya teman-teman yang datang ke perpustakaan bisa ditempelkan di sini. Oke lanjut. Yang karya saya belum pernah di sini. Saya juga nggak bukan berkarya. Oke. Kalau ini buat apa? Itu untuk koleksi bacaan koran. Koran. Iya, jadi biar bisa terdisplay rapi kita sediakan rak sendiri. Tapi ini Hari juga baru ini sebenarnya. segini, ya baru segini. Enggak, kalau yang terbaru kita display paling depan. Jadi minggu-minggu sebelum hari-hari sebelumnya juga ada korannya. Jadi bacaannya enggak terlalu basi lah. Oke, lanjut. Oh, ada AC. Ya, kita fokuskan ke AC. BTW AC-nya bisa nggak? Nyala kok sebenarnya nyala. Cuma emang karena kita ada kipas, kita lebih manfaatkan kipas Nah, karena ya. tahu sendiri kan untuk listriknya juga Iya, ini agak berbicara dengan anggaran saya Iya. Nggak, maksud saya kan ini standarnya suatu gedung yang profesional itu kan ada itunya. iya kan. Tapi misalkan belum sudah ada fasilitas ini nggak sih? Banyak. Sebenarnya kalau ruang baca harusnya itu ada sirkulasi udara baik bisa kipas atau AC. Kalau ruangannya tertutup harusnya sih pakai AC. Ya, segitu guys. Nggak penting kok. Yang penting kan bisa dapat baca. Iya. Ini pas proses ngamen. Bukan, ini kita kegiatan nobar bareng teman-teman pegiat literasi sama pengunjung. Oke, skip. Sebenarnya saya nggak pengen ulas ini sih, soalnya saya juga ikut di sini. Tapi teman-teman perlu tahu ini Trenggalek. Pada waktu itu studi banding, ada bapak juga, ada teman-teman juga. Mungkin ini sih, saya ingin meluruskan bahwa ini momen pertama teman-teman bahasa jadi mencari Seperti mencari informasi juga sih sembari menguatkan perpustakaan kita sendiri, bukan seperti membandingkan sih, cuma kita mencari referensi ke perpustakaan yang sudah bisa bergerak untuk ikut lomba. ya,
Tapi selain itu isinya juga kita menyamakan chemistry, menyamakan juga persepsi pemikiran gimana. Jadi pada waktu ini juga saya tahu gimana internalnya dan nomor lawan harus saya kesibukan. Ya, saya jadi kurang tahu deh. Oke, skip, nanti ada di belakang juga pada videonya. Iya, jadi selain untuk liburan yang saya tekankan juga bahwa penguatan chemistry itu kadang juga dimulai dari hal-hal yang sifatnya refreshing, sifatnya seneng lah, jadi gak mikir ya. Jadi habis itu langsung tancap gas ke jalan. Biasanya sih gitu di forum-forum manapun hal-hal yang seperti ini insya Allah. Cerita dari pengalaman di Bandung kemarin yang bisa diulik mungkin. Untuk pengalaman sih banyak banget teman-teman, terutama ilmu yang kita dapat dari perpustakaan daerah desa di Tulungagung. Saya ucapkan terima kasih banyak karena penyambutannya sangat meriah. Kita datang jauh-jauh dari Gembung, disambut dengan baik, dengan ramah oleh masyarakat Tulungagung. Kita ditunjukkan apa aja sih yang ada di perpustakaan Tulungagung, bagaimana sistem pelayanannya, terus gimana chemistry-nya perpustakaan dengan pemerintah desa. Itu sangat menarik banget dan kita dapat banyak ilmu dari perpustakaan ini. Pada waktu itu perpustakaan masih nggak juara tingkat provinsi, juara berapa? Belum tahu sih. Saya kalau nggak salah sih juara 2 kalau nggak 3. Dia dapat nomor kok. Kurang tahu kalau saya ngerti. Jadi nanti ketika saya sekilas mikir gini, ketika kalian dipertaruhkan di provinsi, ya saya sebutnya pertaruhkan dilombakan di provinsi, ada kemungkinan berhadapan dengan ini kan? Pasti. Untuk tahun ini kita juga bersama perpustakaan Tulungagung juga sih. Perpustakaannya dari mana? Tahun ini dari mana? Dari perpustakaan provinsi. Kan diupload juga itu. Jadi ada ya? Iya. Alamat akun Instagram. Untuk alamat akun Instagram apa? Perpustakaan provinsi yang lebih intens di apa? Facebook, Instagram. Di Instagram sama web. Kalau web itu saya agak lupa alamatnya. Instagram. Kalau Instagram perpustakaan Jawa Timur. Coba nanti kalian juga mungkin teman-teman juga pengen review, info, monggo. Oke, lanjut. Itu tadi apa ya? Dia pengen, saya masih ingat betul. Mereka pengen menunjukkan makanan tradisional. Yeah. Di sini juga ada, cuma saya ngerasa di situ dapat banget. Jadi resep-resep, bukan resep sih, makanannya itu masih kental daerah banget. Penyambutannya itu sih. Oke, kali teman-teman aja sembringan. Ini baru pertama, baru mencari apa ya, bekal. Ibarat kemanten ini kemanten anyar. Iya. Masih senang dan bahagia. Ada cewek-cewek Eropa, TV, Aceh, kajian. Oke, skip. Kamu tahu kan tentang guys? Oke, pada waktu itu ini penilaian dari perpustakaan Kabupaten Sidoarjo. Jadi setelah kita menyerahkan dokumen itu ada visitasi sebelum ada pandemi virus kayak gini. Jadi dulu sistemnya masih visitasi. Jadi perpustakaan Yamiyasi dikunjungi oleh tim juri dari perpustakaan Kabupaten Sidoarjo. Nantinya dokumen yang kita lampirkan akan dicek dengan keadaan lapangan yang ada di sini.
Ini Rufa ya? Iya. Oke, mungkin teman-teman ada yang banyak yang belum tahu, tapi di struktur lomba kan otomatis struktural sudah ada ya. Di struktural ketua sendiri siapa sih, Mbak Jian ya? Iya, untuk kepala perpustakaan Yamiyashi, Mbak Jian. Mbak Sia. Terus di bawahnya ini ada Bibit ya, sekretaris. Iya, Ya, wakil. Terus pembina perangkat desa ya. Iya, untuk pelindung itu perangkat desa atau kepala. Kepala sendiri, Mas Iya. Pak sendiri. Bukan Pak Kades. Kades. Iya. Mas Pak ini, Mas Bah itu koordinator pelayanan. terus Rufa, Kurang tahu Pak. pelayanan publik. Mungkin bisa jadi. Oke, masih ingat nggak? Ini pas penilaian berapa lama mereka proses Visitasi. Iya, visitasi. Lumayan lama juga sih, karena yang diulik kan banyak banget. Kita nggak kayak lomba yang sekarang untuk melampirkan video, tapi kita juga bikin video. Nantinya itu ditampilkan pas visitasi teman-teman. Kalau yang sekarang kan videonya kita buat untuk dilampirkan juga bersama dokumen. Kalau yang dulu perpustakaan daerah Sidoarjo datang, itu videonya kita lampirkan. Terus ada tarian juga dari teman-teman kerja literasi dulu juga. Terus ada sesi bincang-bincang bersama perpustakaan Kabupaten Sidoarjo, pembahasan apa aja sih yang perlu dibenahi jika saja kalau kita menang. Oke. Ternyata menang. Ya, alhamdulillah menang, kita juara umum untuk kategori perpustakaan desa. Oke, Sinau bareng matematika salah satu komponen kerja ya, komponen Iya. apa namanya? Program kerja kita ya, program kerja kita juga. Ini masih berjalan. Iya, masih berjalan. Hanya saja pas awal-awal pandemi virus itu udah nggak berjalan karena tahu sendiri kan, untuk mengurangi berkumpul. Jadi memang ini sih, kalau menurut saya pribadi, prioritas pertama memang kita di SDM. Lagi banyak sekali ini apa kita banyak sekali program-program yang belum terlaksana ya. Program pertama ya SDM ini, yang kedua konsisten, karena kan kalau mau kita konsisten SDM nggak ada kan gimana ya mau konsisten. Di bidang apapun, di bidang A, B, C, D, kita sih punya ide yang luar biasa, cuma lagi-lagi kembali lagi ayo teman-teman, mari kita bantu desa kita, tanah kelahiran kita. Mari kita kembali ke nasionalisme, di mana kita berpijak di desa, di Indonesia kita mari kita belajar berbangsa yang baik, nasionalis yang baik, itu sih. Ketika nanti kita banyak personil juga, nanti kerjanya kan juga mudah. Oke, lanjut. Oke, Pak Buku, jelasin. Ini kegiatan kita, termasuk kegiatan kita yang di eksternal, yaitu namanya gelar buku teman-teman. Jadi konsepnya sendiri itu kan sebenarnya, kalau yang awal persepsi orang itu perpustakaan tempat untuk membaca, kita balikan jadi buku yang kita tawarkan ke masyarakat. Jadi kita mendekatkan masyarakat dengan buku. Ya, jadi bukan kita yang menunggu untuk didatangi, kita pun juga bisa mengajak masyarakat untuk membaca lewat gelar buku ini. Bentar Kak, dari tadi saya menyebutkan eksternal dan internal. Ini perbedaannya di apa? Di kegiatan kita, Kalau internal kayak internal tadi seperti si batik tadi, sinau bareng matematika, terus ngomel, itu kegiatan internal kita. Kalau yang eksternal itu
berpengaruhnya ke masyarakat secara luas, seperti kayak jual buku, terus ada pelatihan untuk ibu-ibu, kita kan ada. Ya, oke. Jadi, ya oke, belum nggak sih saya, maksudnya kayak internal itu lebih ke dalam ruangan gitu kan? Iya, sebenarnya seperti kayak outdoor sama indoor. Ya, ya. Nah, oke, belum lanjut ke video. Kalau menurut saya pribadi ini kan saya pribadi ikut di acara ini gitu. Jadi teman-teman banyak yang belum siap sih menurutku. Teman-teman kenapa masih banyak yang belum siap? Karena ini kan langsung berhadapan langsung dengan masyarakat pada waktu itu pertama ini. Iya. Jadi bukannya saya menyombongkan diri atau apa sih, tapi kenyataannya teman-teman ini kayaknya masih belum ada dan belum tahu maksudnya. Nah, ini kan yang perlu dievaluasi. Tapi nggak tahu gelar buku yang di depan ini, yang dekat-dekat ini gimana, antusiasnya gimana. Yang saya tahu kan yang pertama ini kayaknya teman-teman juga belum refleks, belum siap. Itu sih, ketika berbicara yang luar biasa, kalau teman-teman belum siap ya sama saja. Ini yang kedua ya. Iya. Oke. Tadi saya belum membahas tentang ini Firul. Ini selama apa Mas? Mas Firul kalau nggak salah di bagian pendidikan, kalau di struktural perpustakaan. Jadi mungkin teman-teman kan juga Firul seakan kan yang jadi maksudnya itu ya pembina yang menguati teman-teman. Iya sih memang. Aku masih repot ini ya nggak ada langsung diisi Firul. Jadi sih positif saja, aku sih respect saja. Tapi saya nggak tahu ya, menurut Bapak sendiri per patrol, per acara gelar buku pertama ataupun di awal-awal itu teman-teman sudah mulai ngerti nggak dengan maksud dan arah tersebut dan rasakan sendiri? Kalau aku sendiri sih udah sih, karena kan kalau awal-awal yang perdana dulu kan emang kita nggak terlalu gimana sih konsepnya itu, karena kita baru terjun lapangan dan yang awalnya cuma ide kita aplikasikan lewat lapangan kan namanya baru perdana, pasti ada evaluasi banyak, ada masukan dari masyarakat sendiri. Terus teman-teman, maksudnya dari sudut pandang ke teman-teman, mereka sudah ngerti nggak? Kalau ke teman-teman sih lebih itu intens kalau menurut aku sendiri, karena pas untuk gelar-gelar buku yang kemarin-kemarin ini teman-teman udah mulai ngerti gimana sih konsep yang awalnya memang gelar buku itu kita tawarkan buku ke masyarakat. Teman-teman antusias banget untuk menawarkan buku, baik itu dari anak-anak sampai ibu-ibu atau bapak-bapak. Follow-up-nya apa Mas? Harapannya di acara ini apa? Harapannya sih untuk mengasah keterampilan ibu-ibu sih sebenarnya. Jadi dan juga
memasarkan produk kita sendiri yang kita buat atau hasil dari acara ini kita display di perpustakaan. Nantinya para pengunjung akan tahu karya apa aja sih yang dihasilkan oleh perpustakaan Yamuyasi, baik yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan atau hanya internal untuk kegiatan literasi sendiri. Ini acara ini. Ini acara folklore apa folklore? folklore. Folklore. Iya. Jadi gampangannya itu kayak kelisanan yang ditulis. Jadi kalau bahasa umumnya ya sejarah folklore. Ya terus ngomong tulisan yang ditulis itu apapun gitu. Iya. Saya juga merasakan sendiri kalau misalkan kita mempersiapkan tanpa ada itu ataupun materi-materi yang tertulis, ya ini kita kelapakan. Otak pun nggak mampu nge-share sebanyak itu kalau kita nggak tuliskan atau nggak persiapkan dengan detail. Oke, Oke, ini kenapa ada musik angklung? Ini konsepnya kita ada pelatihan untuk teman-teman yang berminat bermain musik, khususnya musik katrol sama angklung. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk bisa bermain musik katrol atau angklung, bisa menghubungi teman-teman di perpustakaan Yamuyasi. Jadi ini termasuk kegiatan kita sih teman-teman. Ada pelatihan seperti ini. Saya kemarin juga dikabarin Mbak Cia, bahasanya gimana ya Bang? Patron ini kita jadikan kegiatan kita. Iya, Tapi saya belum mengerti sepenuhnya. Misalkan nanti itu di lapangannya beda. Kayak misalkan orang ya kan, atau seseorang anak pengen daftar, iya. atau pengen ikut di patron. Itu secara administrasi, misalkan kita terima langsung atau melalui perpustakaan, kita pastikan dulu. Kita terima langsung nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Ya kalau menurut aku sendiri sih ya nggak apa-apa kan, kalau emang dia dasarnya minat pasti belajar itu akan mudah. Kalau sudut pandangku sih. Tapi misalkan yang baik, ya harus melalui perpustakaan yang masih dulu. Iya sih. Harusnya seperti itu. Tapi kalau lewat teman-teman sendiri langsung kan juga bisa. Tapi aku pribadi, aku maksudnya lebih ini di patron lebih sering ataupun lebih banyak mengopeni teman-teman sih. Ya bukan berarti lagi maaf bukan menyombongkan, tapi ini patrol sendiri ini kemarin itu kan ceritanya pada waktu 2019 Awal patrol kurang lebih 2019 awal kalau nggak 2018. Karena apa ya? 2018 Iya, kan jauh. Iya. Itu kan masih aku kan sebelum tahu ini nanti itu punya siapa kasarannya gitu, tapi asetnya siapa, asetnya desa. Tapi misalkan nanti perpustakaan membidik itu menginginkan menjadi program kerja, ya kalau kita kolaborasi boleh. Kita juga tahu diri kan ini dari siapa, ya. Kita tahu diri, tapi ya itu sih ini komunikasi menurut saya gitu. Tiba-tiba tadi malam diperlambat bukan terlambat. Nah, saya baru ingat untuk patrol sendiri kan
Dikit sendiri sudah kooperatif nggak? Sudah maksudnya sudah iya nggak komunikasi nggak? Iya, sudah Mau iya, dimasukin sebagai program kerja. iya. Beres sih kalau gitu. Ini Viro menjelma jadi ini ya, jadi instruktur. Iya. Ya. Jadi Pelatih. sekali lagi saya ingatkan teman-teman juga, selain sudah diingatkan Pak Kasadi, gimana ya, sehabisnya dibilangin Mbak Cia itu, jadi setiap bulan kita bakalan ada latihan. Yes, ini kan bakal sudah saya masukkan ke program kerja perpustakaan, ya nggak apa-apa. Satu bulan ini sekali kok open aja, ya saya iakan 1 bulan sekali, nanti kita bakal ada latihan, kita lebih intens lagi ketemu 1 bulan itu kita hasilkan karya-karya yang matang untuk berbicara lagi di luar nantinya. Jadi bagi teman-teman yang lagi yang ingin gabung langsung saja nggak apa-apa. Kalau kalian cari yang ada anggungnya bisa ke Mas Dikit Singapatu. Nanti ke depan insya Allah Roma Agung sendiri, kalau di Timur kan namanya Roma Agung, akan menuju ke sana, akan menuju ke ada anggungnya di sini. Memang standarnya sih KJ ada ini sih, tapi jelas SDM. Iya. Ini adik coba menjadi penari. Ya, semoga saja kita harapkan prestasi ini barengi dengan visi yang sangat luar biasa. Jadi saya sekali lagi berharap itu goalnya. Ya itu sih, nggak ada tambahan. Lanjut. Ini kita shoot untuk apa ya namanya? Kalau bahasanya itu impact dari perpustakaan terhadap usaha yang ada di masyarakat Gunung Sumur, terutama usaha-usaha warung, usaha-usaha kecil. Itu impact dari perpustakaan itu apa sih? Jadi untuk yang video ini kebetulan yang punya Mas Danang itu awalnya memang berjualan seperti biasa teman-teman. Jadi pemasarannya ya hanya dijual seperti layaknya warung-warung biasa. Kemudian saat membaca buku dari Perpustakaan Yamiyashi, yakni bagaimana sih memasarkan produk kita secara online. Jadi beliau terinspirasi dari buku untuk mencoba memasarkan produknya lewat aplikasi Gojek atau GoFood. Jadi bukannya untuk memasarkan aplikasinya ya, kita berbicara tentang manfaat dari membaca itu terhadap usaha yang ada di Gedung Sumur. Salah satunya Mas Danang ini. Tapi ada yang unik sih memang. Unik ya apa? Ya, saya mengiyakan bahwa memang Mas Danang salah satu pedagang yang sudah mulai menjahkan produknya ke IT, Iya. ke Lain. ini apa namanya,
internet. Jadi harapannya sih itu semua pedagang di sini bisa melek itu. Bukan tentang kita terlalu ini sih, bukan tentang ini kita terlalu modern banget sih, enggak. Cuma kan semua segmennya kita masuki. Kalau manfaat ngapain nggak kita masuki, kita stagnan di itu terus juga nggak baik. Itu sih. Ini barang-barang lain mungkin kalau yang tertarik bisa melalui internet, insya Allah tarik kok. Prospek penjualannya juga lebih besar kok. Dengan membaca buku ini saya mempunyai Salah satu jualan rujak cingur dan rujak mentok saya melalui buku dan web. Terima kasih buat Pustaka Dominasi. Karena saya jualan secara online, saya terinspirasi ini saya bisa berjualan lewat online. Terima kasih Perpustakaan Yamias. Kalau Mbak Elo sudah melalui aplikasi nggak? Belum sih, tapi dipasarkannya lewat aplikasi WhatsApp, Facebook gitu. Belum seperti Mas Danang tadi di Gojek atau Platform tertentu. Iya. Terus ini apa sih tadi? Kenapa kok Mbak Elu dan Mas Danang figur yang kalian itu, dan siapa saja yang dalam proses mengambil gambar tersebut? Kenapa kita pilih dua orang yang kita shoot sebagai orang yang kena impact dari perpustakaan? Emang secara apa ya namanya? Kalau kapasitasnya, emang perpustakaan itu memberikan imbasnya kepada usaha kecil di masyarakat sih. Dan yang kita shoot itu yang benar-benar terinspirasi dari buku bacaan yang ada di perpustakaan, dan juga mereka sudah mulai menjajakan jualannya di platform tertentu atau online lah, atau bisa dipesan namanya delivery. Itu yang kita lebih shoot. Kalau kebanyakan emang banyak pedagang-pedagang kita seperti pedagang onde-onde atau pedagang yang lain, tapi mereka belum mencoba memasarkan produk mereka lewat online. Ya tadi itu mereka nggak aware terhadap Ya, itu. yang kita shootkan mereka benar-benar mulai terinspirasi untuk menjajakan produk mereka lewat online. Tapi untuk proses shootnya sendiri tadi siapa ya? Berapa orang? Untuk shoot kita berapa orang ya? 4 orang. Berapa orang? Ini kan Saya berada di Perpustakaan Yamias. ini kan. Kalau Mbak Tani sudah di online ya? Belum ya? Belum, cuma Tapi alasannya apa? alasannya karena dia nggak tahu dasarnya menjahit, karena membaca dan ikut pelatihan di perpustakaan, akhirnya dia bisa menjahit dan membuka jasa penjahitan. Bisa sih, tapi ini teman-teman, jadi bukan bermaksud ini agak kritis sih, maksudnya
kan orang-orang itu aja, orang-orang yang terdekat, Iya. yang itu. Lebih ke kalau saya sih melihatnya sih karena yang mau itu positif sih sebenarnya. Aku nggak pengen unik negatifnya. Iya. Jadi yang mau coba teman-teman kalau misalkan mau diangkat ataupun komunikasinya bagus, mungkin komunikasinya bagus mungkin akan diangkat. Jadi teman-teman yang nggak di shoot mungkin ya itu jawabannya. Misalkan komunikasi kalian sama saya atau sama teman-teman perpustakaan bagus, insya Allah nanti disambung-sambungkan bisa. Jadi coba pelajaran ini dalam waktu ini nanti kita rekomendasikan itu sih. Tapi benar nggak opini aku menurut? Ada benernya juga sih, karena emang kita cari kan yang komunikasinya enak dan juga sudah ada relevansi antara yang kita datangi dengan pihak perpustakaan sendiri. Kalau yang luar-luar atau yang belum pernah interaksi sama kita, emang agak kurang ke follow up juga sih. Tapi kalau untuk teman-teman yang punya produk atau jajanan atau apalah itu ingin di follow up dengan perpustakaan, bisa menghubungi teman-teman dari perpustakaan. Oke. Bila saya bisa berjahit dan bisa membuat apapun yang saya mau, seperti Oke, tapi tas ini benar-benar produknya dia. Iya. Buatannya dia. Iya. Ya kan sedikit klarifikasi kan. Tadi kan di awal kan kayak Mbak Tas sendiri bingung ngomong apa. Iya, kalau memang mungkin kalau beberapa orang kan agak ribet kalau di depan kamera ya. ya saya mau ya saya istilah dari perpustakaan yang biasa saya baca. Saya bisa membuat baju, saya bisa membuat dompet, saya bisa membuat apa saja yang saya mau. Terima kasih perpustakaan yang biasa dengan Wah, banyak inspirasi. banget ya. Jadi tulisan di perpustakaan yang Iya. apa ya? Dari apa ya? Ya dari benang mas, tapi kayak dijahitnya dengan teknik tertentu jadi bisa timbul gitu. Saya bisa membantu badan saya dan saya ucap terima kasih kepada yang kasih sekali lagi dan saya bisa menerima bersama seperti bersumpir untuk undangan ulang tahun dan kedua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi itu guys. Salah kan. Jadi mau play lagi. Oke, jadi mungkin menurut saya ini panjang banget sih. Mungkin bisa dipangkas barangkali teman-teman saran dari saya. Mungkin durasinya bisa 10 menit, 11 menit. Tapi memang standarnya harus panjang gitu kan. Enggak juga, kan kita juga ketemu sama videonya dari perpustakaan itu juga kan memakan. Tapi kan Enggak, maksudnya- kalau untuk penilaian video nggak ada batasan waktu sih sebenarnya. Tapi kalau bisa emang sesingkat mungkin, tapi meliputi semua. Nah, itu Tapi maksudku, kan. yang itu yang agak nggak mungkin. Videonya Pak pendek, durasinya kecil tapi dapat isinya Iya. dalam itu. Jadi video panjang itu ngaruh loh guys. Jadi semakin Iya. kita panjang, orang itu semakin bosen loh lihat Iya. video tersebut. Jadi itu sih. Terus kesannya dari video ini, mereka bingung mencari view-view mana saja kan. Misalkan di perpustakaan ini mereka coba explore, view-nya kan cuma itu, terus durasinya kepanjangan nggak Iya. bisa lihat dulu. Terus apalagi ya, ini yang unik. Jadi kita semakin kesini perpustakaan nggak identik dengan membaca. Jadi bisa dimasuki di segmen ini apa namanya media sosial. Buktinya perpustakaan juga ada Instagram sekarang, kemudian Instagram. Mereka nggak menutup hal itu kok ke media. Ya, tinggal teman-teman mindset dari teman-teman sendiri saja. Teman-teman bisa memposisikan ini gimana.
apa sih pola pikir lama atau pola pikir baru? Ada lagi nggak Mas? Untuk profil sendiri sih kurang lebih kayak itu tadi teman-teman. Jadi harapan dari teman-teman pegiat literasi sendiri, jangan berpikiran bahwa datang ke perpustakaan untuk baca buku, pinjam buku itu aja. Karena kegiatan perpustakaan itu banyak banget teman-teman. Seperti ada pelatihan, ada lomba seperti itu kan bisa diikuti dari semua kalangan, baik dari anak-anak sampai jenjang ibu-ibu atau bapak-bapak. Jadi harapannya kedepannya nanti lebih banyak pengunjung di perpustakaan dan mau bersinergi dengan perpustakaan yang biasa. Oke, terus yang terakhir harapan sendiri di internal maupun eksternal, di teman-teman personil di struktural atau di eksternal. Kalau saya pribadi harapannya ya klub yang menyajikan sudah punya track record panjang dari mulai kegiatan aksara terus kegiatan sekarang, yang saya lebih respect terhadap yang sekarang saya pribadi. Karena apa? Karena ini benar-benar luar biasa prestasinya, meskipun nggak ada euforia, tapi ini tingkat daerah loh, tingkat provinsi loh. Setahu saya kemarin itu ya, perpustakaan belum dapat juara. Iya. Yang tahun 2016, 2017, 2018. Bukan berarti saya menyamikan kegiatan tersebut sih. Kegiatan tersebut bagus sekali, bahkan jadi tolak ukur acara-acara karnaval pada waktu itu. Belum ada karnaval, sini sudah ada karnaval. Tapi saya mungkin ini sih, mungkin saya terlibat langsung, saya tahu kedalamannya, jadi agak direspek itu sih. Karena dengan ini, maksudnya habis ini kan kita menuju ke provinsi juga. Kalau misalkan ini juara juga luar biasa banget. Patut kita fokuskan ke sini semua. Jadi teman-teman kita fokuskan ke sini. Kita bisa bantu apa? Kita bisa angkat apa? Harusnya respect dan mau bantu. Itu. Dan untuk internal semakin kompak, semakin dapat isinya, semakin ngerti apa maksudnya, semakin mendunia, itu saja. Cukup sih kalau dari saya sendiri. Harapannya kalau untuk internal, kebetulan saya juga kan anggota perpustakaan. Harapannya untuk teman-teman di internal sendiri semoga semakin kompak dan juga mau bergelut secara langsung, dalam artian teman-teman lebih intens terhadap kegiatan-kegiatan kita, baik yang indoor atau outdoor. Itu saja sih. Oke, terima kasih pembahasan pada siang hari ini. Saya rasa cukup interview atau review tentang video-video secara detail, tentang fenomena apa saja yang di video tersebut, sedikit curhat-curhat banyak tentang sejarah perpustakaan ataupun yang lain. Oke, yang terakhir saya Dias. Saya Bagus Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.